Kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih di halaman 28 di surat ke-58, surat Al-Mujadilah. Kita lanjutkan mulai ayat 7. Surat ke-58, surat Al-Mujadilah. Kita lanjutkan mulai ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ألم تروا إلى الذين نهوا عن النجوى ألم تروا إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا
والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان فيحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ya, kita ulangi dulu mulai ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Awal ayat 7 menunjukkan bahwa kita harus firman, kita harus teliti, kita harus sadar bahwa semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Di Allah mengetahui semua yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Memang tidak mudah memiliki keyakinan seperti itu. Hanya orang-orang yang betul-betul yakin adanya kehidupan di akhirat, itu yang betul-betul memperhatikan secara teliti apa yang terjadi di bumi, apa yang akan dilakukan oleh diri, yang selalu mempertimbangkan adanya kehidupan di alam akhirat. Maka berikutnya mayakunu minajwa ala hati illa wa rohimu. Tidak ada pembicaraan dari tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala qomsatin illa wasa bisu. Dan tidak ada pembicaraan 5 orang kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina kanu. Dan pembicaraan yang kurang dari itu atau lebih dari itu, Allah selalu membersamainya. Jadi melainkan Allah selalu berada padanya, dimanapun, kapanpun berada. Aina kanu. Jadi ini jumlah 3, jumlah 4, jumlah 5, jumlah 6, jumlah 7. Itu untuk memudahkan memberikan contoh. Maksudnya secara keseluruhan itu walaupun sekedar diri sendiri sedang memikirkan, itu pun Allah mengetahui. Apalagi ada kawannya, apalagi jumlah 3, 4, 5, 6 yang lebih dari itu atau kurang dari itu semuanya diketahui oleh Allah. Karena Allah selalu membersamai. Jadi disebutkan aina kanu, dimanapun dan kapanpun berada. Ayat ini menekankan bahwa
Jangan sampai kita hidup di dunia ini berbuat atau tidak berbuat itu karena orang. Seharusnya kita betul-betul karena Allah, karena Rasul, karena malaikat, karena persiapan untuk hidup yang sebenarnya besok itu di akhirat. Jangan merasa aman berbuat tidak jujur sekedar karena tidak diketahui orang lain. Oh, ini pas nggak ada yang melihat, aman. Jangan pernah merasa aman sekedar ada orang lain atau tidak ada orang lain. Jadi karena itu nanti banyak dijelaskan di ayat surat yang lain. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu, yang akan menjadi saksi, yang akan bercerita itu kulitnya sendiri, tangannya sendiri, kakinya sendiri jadi saksi. Jangan kemudian ikuti kebanyakan orang berbuat dosa bisa saja asal tidak ketahuan. Nah itu mencerminkan tidak ada iman pada Allah, tidak ada iman pada malaikat, tidak iman kepada hari akhir, nggak iman adanya kehidupan di akhir. Kemudian summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Bahwa seluruh yang diperbuat manusia itu semuanya terekam, semuanya nanti dilaporkan. Tidak ada yang kelewatan. Makanya tidak ada menit, tidak ada detik, tidak ada waktu dimaksud kecuali semuanya ada pertanggungjawaban besok di akhir. Maka innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apalagi ini firman Allah yang pasti benarnya. Firman Allah itu pasti benar. Itu sekedar orang membuat alat teknologi yang canggih. Misalnya di kampus salah satu kampus di negara maju itu punya alat seperti planetarium, itu bisa diprogram real time dimanapun di seluruh bumi ini. Misalnya ini jam 20 lebih berapa menit itu? Lebih 4 menit. Apa yang terjadi di Masjid Taqwa di 21 ini? Bisa ada kampus di Australia, program Indonesia di IG, kemudian di program sini dibesarkan. Itu persis saat yang sekarang ini beragama di tempatnya real time. Ini alat di kampus, bukan di Pentagon, bukan di tempat dan udah canggih milik Amerika. Misalnya contoh soal canggih lagi. Itu planetarium milik kampus kan sudah bisa begitu. Padahal itu ilmu manusia yang gambar seperti ada samudra, jadi dicelupkan ke samudra itu air yang lengket dari itu ilmunya berikan manusia. Itu sudah bisa begitu. Apalagi ini ilmunya Allah. Nah, makanya kalau orang tidak jujur atau orang korupsi hanya karena orang, itu betapa penyesalannya besok.
Karena apa? Karena sangat memahami hidup ini. Pikiran hidup ini hanya di dunia ini. Padahal hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Karena tidak iman ada kehidupan di akhirat yang sebenarnya, maka di dunia sekedar main-main. Sekedar pertimbangannya semuanya serba dunia. Alam sawa ilal ladzina lumbu anin najwa. Apakah tidak kamu perhatikan orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Tumanya unduna lima nunggu kandu. Kemudian mengulang kembali itu. Banyak tanah jalna bil ilmi barmut wan barmaksiatir rasul. Itu bisik-bisik rahasia itu maksud satu berbuat dosa, dua permusuhan, tiga maksiat atau durhaka pada rasul. Ini kebanyakan yang dibicarakan terkait dengan ujung-ujungnya pada dosa, pada permusuhan dan durhaka pada rasul. Tidak percaya, tidak iman pada rasul. Baina ja'uka kayauka bimalam yukayyika billah. Dan ketika mereka ketemu, bukan mengucapkan salam keselamatan, tapi salamnya itu justru malah sebaliknya. Isinya itu mencemahkan. Sudah katakan begitu masih banyak dulu nanti aku sedikit lalu dibunallah dimanaku. Masih katakan kenapa ya? Allah tidak mengadab pada kami, padahal kami sudah katakan seperti itu. Ini sudah yang banyak hal dilanggar semua. Pertama, mengajarkan rahasia terkait dengan dosa. Kedua, permusuhan. Tiga, durhaka pada rasul. Empat, ketemu mengucapkan salam bukan salam berisi doa, tapi salamnya kebalikan. Sudah melanggar itu masih mengatakan, kok enggak datang azabnya? Saking sombongnya minta disegerakan turunnya azab. Maka dijawab oleh Allah, hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukuplah bagi mereka tempatnya di neraka jahanam. Bagi salmasi neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tidak, seburuk tempat. Jadi kalau misalnya ditanya neraka jahanam itu tempatnya siapa? Menurut ini neraka jahanam itu tempat orang yang membuat rahasia mengenai berbuat dosa, ya, mengenai permusuhan, mengenai durhaka pada rasul. Dan kalau ketemu bukan mengucapkan salam yang berisi doa, tetapi kebalikannya, ya, supaya sengsara misalnya. Ya, itu masih kita tempati. Saking sombongnya, katakan sudah katakan penting tetap akan datang Anda. Maka dijawab Allah, udah tempatnya nanti di neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat tinggal. Coba sekarang berapa banyak sih, berapa persen orang Islam yang sadar ketika hidup di dunia ini bahwa semuanya itu ada pertanggungan besok di akhirat. Hampir setiap saat melalui berbagai macam media apa saja, itu bisa mengetahui orang basa-basi semua. Terlalu sering apa yang dikatakan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Iya kan?
ngatakan ke utara perbuatannya ke selatan, ngatakan sudah begini-begini yang dilakukan sebaliknya. Mungkin ketika dunia nggak ada orang lain yang akan mempersoalkan, nggak akan berani. Tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat, bukan hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban yang sebenarnya adalah pertanggungjawaban besok di akhirat. Jangan merasa kalau di dunia ini merasa tidak ada lagi yang bisa memperkarakan masalah hukum, itu akan bebas pertanggungjawaban besok di akhirat. Sama sekali tidak begitu. Dari sekecil apapun kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya hanya orang-orang yang betul-betul melakukan dan meyakini itu yang hidupnya hati-hati supaya tidak terjadi seperti yang digambarkan ini. Tapi orang Islam yang tidak mau lagi mendasarkan pada Quran sudah semaunya sendiri-sendiri, itu tersandera oleh glamor dunia ini, terpesona oleh tingginya jabatan, banyaknya materi, banyaknya harapan, sampai melalaikan sanggup untuk kembali hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Nah, pada hidup yang sebenarnya apa besok di akhirat? Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tanajau bil itsmi wal mudwan wal maksiatir rusul. Hei orang-orang yang beriman, jika kami itu mengadakan pembicaraan, janganlah membicarakan masalah yang berkaitan dosa, yang terkait dengan permusuhan, mengenai durhaka kepada Rasul. Watana jawab bilbiri wa taqwa, bicara mengenai kebaikan dan mengenai takwa. Lalu kalau bicarakan tentang kebaikan, tentang dakwah, tentang fisabilillah, tentang menyiapkan bekal besok kembali pada Allah, itu yang mulia. Yang bicarakan mengenai takwa, ya takwa itu melaksanakan apa yang diturunkan Allah dengan yang dilarang, semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pada suatu berkasana, maka kita perlu memahami isinya. Lah itu yang mulia. Itu pembicaraan mengenai kebaikan dan takwa. Itu yang diperintahkan. Yang dilarang itu pembicaraan tentang ilmu, tentang dosa, tentang permusuhan, dan tentang durhaka pada Rasul. Wa'atullah, bertakwa kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsarun. Nah, hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Kenapa banyak orang menyesal ketika harus hidup kembali, dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkan di pasar, menyesal-nyesalnya katakan, kalau tahu begitu lebih baik dulu jadi tanah saja, gak usah mempertanggungjawabkan di akhirnya. Itu hanya perkataan orang-orang yang putus asa, yang di dunia tidak sadar bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Dunia ini semata-mata untuk menyiapkan bekal kita hidup besok di alam akhirat. Ketika di dunia nggak sadar, tapi kita dibangkitkan kembali di akhirat, menyesal. Innaman najwa minasyaitoni liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidzalihim syai'an illa bidzillah. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan.
benar-benar bikin isu, nggak ada kenyataan terus dikembangkan, nggak sadar kalau malaikat ada di kanan kirinya, nggak sadar kalau apa yang dikatakan terekam oleh kulitnya, yang biasanya itu bercerita besok di akhir. Nggak sadar kalau tangan itu besok jadi saksi, kakinya jadi saksi, mulut yang biasa melakukan pembicaraan dosa, permusuhan berkata Rasul, besok dikunci mulutnya, yang bercerita kulitnya, yang bercerita tangannya, kakinya menjadi saksi. Jadi orang yang melakukan, yang yakin benar isinya Quran, itu sangat hati-hati di dunia. Karena itu innaman najwa minasyaitan. Soalnya ngomong nasihat itu dari setan. Liyahzuna alladziina amanu wa laysa fi dharrihim shay'un illa billah. Supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Supaya orang beriman itu tidak senang dari susah. Sedang penjelasan itu tiada memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau orang yang imannya kurang itu mau ngomongnya seperti apapun nggak berpengaruh sama sekali. Cuma masalahnya itu banyak di antara orang Islam yang masih lebih percaya pada isu daripada firman Allah. Sehingga orang lebih percaya ngomongin orang daripada firman Allah. Dan itu yang kena pengaruh. Tapi kalau yang iman beneran, itu gak akan memberi pengaruh apapun, sedikit pun tidak akan memberi manfaat kepada orang dulu beriman. Walau menyatakan ilmu dan semata-mata kepada Allah, maka amalnya orang-orang yang beriman. Jadi ayat 7 sampai ayat 10 itu persoalan yang luar biasa pentingnya terkait dengan bagaimana iman kita pada Allah, iman kita pada Rasul, iman kita pada malaikat, iman kita pada hari akhir, adanya kehidupan besok di akhir. Maka itu dibuatkan contoh, misalnya pembicara Asia, yaitu dari setan. Pembicara terkait dengan berdebat dosa, pemusuhan, durhaka kepada Rasul. Yang dibolehkan tadi pembicaraan mengenai kebaikan dan takwa. Yang dilarang itu mengenai dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Ya, ini kita lanjutkan mulai yang 11 ya. Ini masih bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansudu fansudu. Wa idza qila ansudu fansudu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum.
Idza nataitumur rasula faqaddimu baina yadayhi. Idza nataitumur rasula faqaddimu baina yadayhi najwaakum sadaqah. baina yadayhi najwaakum sadaqah. Dzalika khairun lakum wa azhar. Dzalika khairun lakum wa athhar. Wa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Wa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Asfaqtum an tuqaddimu baina yadayhi. Asfaqtum an tuqaddimu Baina yadayhi najwaakum sadaqah. baina yadayhi najwaakum sadaqah. Wa idh lam ta'lam wa in lam wa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Wa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Wa atii'u Allaha wa rasulahu. Wa atii'u Allaha wa rasulahu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ini ayat 11 sampai ayat 13 itu membicarakan tentang bagaimana adab atau akhlak sopan santun menghadiri majelis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, famasnaku fil majalis, berlapang-lapanglah kamu di majelis. Fasaku yasakillahu laku, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan padamu. Gimana yang dimaksud melapangkan di dalam majelis? Ya, misalnya kita menyiapkan diri sebaik mungkin. Kalau mau ke majelis ilmu, kalau mau memahami Quran, disiapkan sebaik mungkin. Mulai persiapannya, perjalanannya, ketika di tempat kajiannya, bagaimana aturannya, tata tertibnya, tempat duduknya, perhatiannya, bagaimana memberikan hak-hak kepada orang lain. Kalau misalnya di suatu tempat yang sudah berjubel, di tempat yang masih longgar, bagaimana memberikan jalan kepada yang lain untuk membuat tempat yang wajar. Itu semuanya itu diatur. Wa idza qila suju fansuju, maka bila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi maksudnya kalau wajibati mansuzu fansuzu, apabila dikatakan berdirilah maka berdirilah. Itu maksudnya jangan ikuti ketentuan, ikuti aturan tata tertib pengaturan dari penyelenggara pengelola dari pengajian itu supaya bisa teratur. Itu nanti Allah meningkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Memang yang pertama itu iman. Setelah iman beres, yang lain jadi beres. Imannya beres, ilmunya jadi beres. Tapi kalau tidak ada iman, mendalami Quran, tapi nggak berangkat dari keyakinan, yang dicari bukan apa isi Al-Quran, tapi yang dicari kelemahan Al-Quran itu apa, yang dicari apa. Sebetulnya mukjizat Quran itu ada di mana? Ada pada suaranya, ada pada lirik panjang pendek lagunya, apa ada pada teksnya, ada tulisannya, atau ada cetakannya, atau ada maknanya. Itu yang dipelajari terus. Jadi mencari-cari hal-hal yang tidak perlu. Kenapa demikian? Karena tidak berangkat dari iman. Dan kalau berangkat dari iman, Quran ini semuanya firman Allah. Quran ini semuanya mukjizat. Kebenaran Al-Quran itu 100%. Kebenaran mutlak. Yang mau suaranya, variasinya, apa susunannya, apa bahasanya, apa maknanya, apa isinya, itu semuanya mukjizat. Dan itu tergantung kepada keimanan seseorang. Jadi setelah apalagi setelah 14 sampai 21 ini ya, itu semakin banyak yang pusat-pusat studi di tingkat dunia belajar Al-Quran, tapi tidak berangkat dari keimanan. Akhirnya orang-orang Islam ikut-ikut, biar dianggap ilmunya tinggi, dia dianggap kritis, orang ilmuwan. Aneh-aneh ikut-ikut. Bahkan seharusnya itu bagaimana kita memahami dan bagaimana mengamalkan isinya. Jadi seringkali yang dicari bukan itu, mempertanyakan Quran mukjizat itu di mana. Itu macam-macam argumennya itu. Nah, yang demikian itu yang karena tidak berangkat dari iman, dia nggak ditinggikan derajat. Paling hanya sekedar duniawi, biar di keluarkan sebagai ilmuwan yang kritis, ilmuwan yang sangat luas ilmunya, sampai mengetahui kelemahan-kelemahan Al-Quran. Padahal Quran nggak ada lemahnya itu, dibuat teori-teori sendiri. Itu aneh. Walau gimana amaluna kopi, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya alladzina amanu, orang yang beriman. Idza najaitumur rasul, apabila kamu mengadakan pertemuan dengan Rasul, atau mungkin kalau kita sekarang ingin konsultasi pada Rasul atau datang ke majelis Rasul,
Pakodimu karena nyadai najwakum sodako. Dituntunkan sodako lebih dulu. Maksudnya apa? Untuk membersihkan segala macam bentuk-bentuk penyakit hati, supaya betul-betul jernih, supaya segala macam penyakit hati itu dibersihkan dulu, sehingga menerima wahyu yang Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah itu betul-betul hatinya bersih. Karena layang masuhu ilal mutahharun, Al-Quran tidak pernah mau tinggal kecuali pada hati yang suci, yang bersih, yang tidak ada penyakit hati. Maka dituntunkan kalau mau idza najaitum rasul faqadimu kana yadai najwakum sodaq. Dituntunkan untuk mengeluarkan sodako dulu. Dari kafaru laku bahkan kalau kamu mengeluarkan sodako dulu itu akan lebih baik dan membersihkan kamu agar lebih bersih dari kata sodako. Fa'ilam tajidu, jika kamu nggak punya apa yang disodakokan, fa'inallah ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Loh, ini kenapa? Mobilnya apa? Kok kalau nggak ada yang disodakokan, Allah nggak pengampun? Karena seharusnya itu mengeluarkan sodako dulu. Karena tidak ada yang disedekahkan, ya sudah, Allah ngampuni gitu. Allah memaklumi. Akasfatun antum qadimu karena yadai najwakum sodako. Apakah kamu itu khawatir menjadi miskin kalau kamu sedekah lebih dulu sebelum ketemu Rasulullah? Apa khawatir kalau jadi miskin? Asfatun antum qadimu kana yadai najwakum sodako. Kalau kamu sodako dulu sebelum mengambil Quran, apa khawatir kalau jadi miskin? Itu. Bagi dalam taf'alu wa tafallahu alaikum. Itu maka jika kamu tidak memperbuatnya, kamu tidak mau sedekah lebih dahulu, Allah telah memberitahu kepadamu. Namanya orang diberi taubat diampuni karena salah kan? Iya nggak apa-apa? Salahnya apa? Yang Allah tuntunkan itu kalau mau ketemu Rasul itu sedekah dulu. Tapi tidak mau sodako, ya terus Allah mengampuni kesalahannya. Terus walakin sholat, dirikan sholat, wa'atu zakat, dan tunaikan zakat. Wa'atu Allah wa Rasul, ta'ala Allah dan Rasul. Gimana cara taat Allah dan Rasul? Taat Allah itu pada Quran, taat Rasul pada hadis. Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Sedangkan bahasa kita bahasa Katirojo, berbeda dengan bahasa Quran kan? Kemudian kita mau mengharuskan diri sendiri memahami si Quran. Gimana cara taatnya? Ya kan? Jadi mau taat pada Allah, pada Rasul, pada Quran dan Sunnah, kalau nggak memahami isinya dulu, ya gimana cara memahami? Untuk wa'atillah wa Rasul, taatilah Allah dan Rasul. Itu kan perintah. Pahami Al-Quran, pahami hadis, tapi pahami ikuti isinya, kan begitu. Kalau dijelaskan gitu, itu cara-cara yang menjelaskan begitu.
Dan ayat ini pun jarang-jarang dipahami kan? Karena biasanya pengajar itu selera yang ngisi. Jadi pengajar itu terserah siapa kemauannya ngisi. Maka banyak yang korban yang tidak pernah dimahami isinya. Walaupun pengajian sudah selama 60 tahun, ada ayat yang berpuluhan ratusan kali itu terus itu. Hanya sebagian kecil dari ayat korban, sebagian besar tidak pernah dimahami sama sekali. Sebabnya apa? Karena tidak ada keyakinan hidup ini harus betul-betul mengandung Quran. Kalau Quran itu pedoman hidup, cara hidup di dunia. Tanpa Quran berarti kita tidak ngerti cara hidup di dunia. Dan kalau cara hidup saja nggak ngerti, besok di akhirat gimana? Kalau caranya saja nggak ngerti, iya kan? Yang saya tidak sampaikan, dari kecil di keluarga Islam, usia 4 tahun sudah praktikkan, terus baru sekolah dasar Islam, dasar TP Islam, dasar Islam, kuliah sarjana Islam, master Islam, doktor Islam, kerja bakti Islam, sampai 70 tahun terus ngaji. Tapi nggak mengerti Quran, tetap nggak ngerti cara hidup di dunia. Nah, besok di akhiratnya gimana? Padahal kalau mengkhususkan Al-Quran 30 juz ini, mungkin 5 tahun bisa paham. Saya ketemu beberapa mahasiswa yang tiba-tiba di waktu kuliah di program doktor di Pasar Sarjana UIS Sunan Kalijaga, itu dari Sulawesi, dari Manado, dosen kedokteran sama Manado, kuliah sarjana kedokteran dengan dokter master dengan dokter, ngambil S3 yang studi Islam di Sunan Kalijaga, kemudian menggabungkan antara kedokteran dengan Quran dengan Islam. Memahami namanya neuroscience, sangat terkenal dokter itu. Saya dari Diklat atau dokter bicara. Ada juga dari Bantul, dokter, ya, pendidikan dokter di UGM, ngambil spesialis di UGM. Dokter sangat terkenal, dosen di Jogja, punya rumah sakit sangat terkenal. Terpanggil hatinya untuk mengumpulkan secara tuntas, ngepenting sekian lama, menentukan. Punya rumah sakit terkenal itu. Jadi dokter yang sangat gila. Pernah juga saya pas acara di Bogor sana, ada dulu tidak beragama Islam. Beragama Islam menekuni Quran, menekuni bahasa Arab, kuliah di beberapa negara termasuk di Timur Tengah. Dirikan lembaga Islam namanya Kasbia. Sangat terkenal orang ini, dokter Sapi Antoni. Rasanya ada acara di Bogor, dipahami dia jalan semua. Itu memfokuskan waktunya untuk mengerti Quran. Dan terus kita ini kapan kira-kira menyempatkan waktu kita mengerti Quran? Kita itu tidak lama hidup di dunia. Ya kan Bapak Ibu? Jangan kemudian mengikuti orang pada umumnya yang tidak mau yakin pada Quran, merasa tidak ada masalah apa-apa gitu. Kenapa itu Pak Kirno? Boleh ngaji itu ojo yang dikasih jangan sama-sama. Kalau di sini sudah juz 28, yang di Muharram juz 27 juga. Maksudnya apa? Ya nanti selesai gitu. Nanti kapan dia belum tahu kapan muncul masuk minggu sekali. Tapi insya Allah bisa selesai kan? Walaupun seminggu sekali.
Dan 30 juz, udah mau selesai 3 juz kan. Jadi juz kurang baru selesai 17 juz. Padahal belum 1 tahun dulu. Hanya tiap pagi. Ya sebenarnya kalau khusus, nggak kira-kira 5 tahun insya Allah kita apa? Dari umur yang mungkin 70-an tahun. Bahkan ada yang lebih dari 70 tahun kan. Bukan itu dari lewat. Tapi 230 kan. Tapi nggak ada yang sama. Iya. Ini tadi sudah selesai ayat 13 ya. Oh berarti yang memang sampai di sini dulu. Itu kan katanya ngaji marco itu nggak boleh lama-lama. Kalau tidak boleh lama-lama sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, ini baru sampai ayat 13. Insya Allah dilanjutkan kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.